Jumadil Awal, tahun ke-8 Hijriah. Sebuah peristiwa besar tercatat dalam sejarah Islam. Perang ini bermula dari tindakan Syurahbil bin Amr al-Ghassani, penguasa Basra di bawah perlindungan Romawi, yang dengan keji membunuh Al-Harits bin Umair al-Asdi. Al-Harits adalah utusan resmi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi diplomatik manapun, membunuh seorang utusan adalah pernyataan perang yang nyata. Berita ini membakar amarah di Madinah. Rasulullah segera menyiapkan 3.000 pasukan. Untuk pertama kalinya, beliau menetapkan urutan komando yang tak biasa. Jika Zaid terbunuh, maka Ja'far sebagai penggantinya. Jika Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya. Sebelum melepas pasukan di Saniyatul Wada, Rasulullah memberikan instruksi yang menunjukkan kemuliaan adab perang Islam, berperanglah dengan nama Allah. Jangan menipu, jangan mencuri harta rampasan, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Jangan merusak tempat ibadah, jangan menebang pohon, dan jangan merobohkan bangunan. Setibanya di Ma'an, kaum muslimin terhenyak. Intelijen membawa kabar mengerikan. Kaisar Heraklius telah menyiagakan 100.000 pasukan Romawi, ditambah 100.000 lagi dari kabilah-kabilah Arab sekutu mereka. Total 200.000 pasukan dengan persenjataan lengkap siap melumat 3.000 orang Muslim. Selama 2 malam pasukan Muslim bermusyawarah dalam kegelisahan. Namun, Abdullah bin Rawahah bangkit membakar semangat mereka. Apa yang kalian takutkan? Mati syahid atau kemenangan? Kita tidak berperang karena jumlah atau kekuatan, tapi karena agama ini yang dengannya Allah memuliakan kita. Seketika, keraguan sirna, pasukan bergerak menuju Mu'tah. Meletuslah salah satu pertempuran paling ajaib dalam sejarah manusia. 3.000 orang menghadapi 200.000 pasukan. Pertarungan yang sangat sengit dan mengerikan terjadi sepanjang hari. Pemimpin demi pemimpin Muslim gugur di medan laga, membuktikan janji mereka kepada Allah. Sesuai nubuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, satu persatu panglima pilihan gugur di medan Mu'tah. Zaid bin Haritsah, orang kesayangan Nabi, syahid tertembak tombak. Bendera segera diraih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Saat kedua lengannya terputus, ia tetap memeluk bendera dengan pangkal lengannya hingga ia syahid. Terakhir, Abdullah bin Rawahah mengambil alih, bertempur dengan syair di lisan, hingga menyusul kedua rekannya ke Janah. Di tengah situasi yang hampir runtuh, Sabit bin Akram mengambil bendera dan menyerahkannya kepada Khalid bin Walid. Awalnya Khalid menolak karena merasa ada yang lebih senior, namun seluruh pasukan berteriak setuju. Inilah debut pertama Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam setelah masuk Islam. Tugasnya sangat berat, menyelamatkan 3.000 orang dari kepungan 200.000 musuh. Khalid yang cerdas menyadari bahwa secara militer, mereka tidak mungkin menang. Ia pun menyusun strategi, perang urat saraf. Di malam hari, ia memerintahkan pasukan sayap kanan bertukar tempat dengan sayap kiri, dan pasukan depan bertukar ke belakang. Ia juga memerintahkan sebagian pasukan kecil untuk berputar-putar di belakang bukit sambil menimbulkan debu yang pekat. Saat matahari terbit, tentara Romawi terkejut. Mereka melihat wajah-wajah baru di barisan Muslim dan debu yang membumbung di kejauhan. Mereka mengira Madinah telah mengirimkan bantuan besar-besaran. Mental pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu itu seketika goyah. Mereka menjadi ragu untuk menyerang habis-habisan. Memanfaatkan keraguan musuh, Khalid memerintahkan pasukannya mundur perlahan menuju padang pasir terbuka. Romawi tidak berani mengejar. Mereka khawatir itu adalah jebakan untuk menarik mereka ke dalam gurun yang merupakan wilayah kekuasaan Arab. Dengan cerdik, Khalid berhasil membawa pulang sisa pasukan Muslim ke Madinah dengan korban yang sangat minim. Meskipun secara lahiriah pasukan mundur, Rasulullah menyebut mereka sebagai Al-Qurar, orang-orang yang akan kembali menyerang, bukan penakut. Disinilah Rasulullah memberi gelar kepada Khalid bin Walid sebagai Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Perang Mu'tah menjadi bukti bahwa kekuatan iman mampu menggentarkan ratusan ribu musuh. Simak kelanjutannya pada bagian kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.